Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang statistika. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Ibu Siti Rahayu. Yang kedua, ada saya sendiri, Dwi Setiomuji Lestari. Yang ketiga, ada Bapak Budi Wijaya. Dan yang keempat, ada Ibu Rahmi Putri Ramadhani. Baik, untuk peta konsep dalam materi statistika yang akan kita pelajari yaitu tentang pertama pengumpulan data yang tersusun dari populasi dan sampel. Kemudian yang kedua adalah penyajian data yang terbagi menjadi tabel, diagram, dan grafik. Serta yang ketiga adalah pengolahan data, yaitu ukuran penyebaran standar deviasi. Kedua, ukuran pemusatan yang terbagi menjadi rata-rata, median, dan modus, serta ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Dalam presentasi kami pada kesempatan hari ini, yang akan kami bahas adalah tentang ukuran pemusatan, yaitu rata-rata, median, dan modus, dan pada data tunggal. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian statistika dan statistik. Pada umumnya, orang tidak membedakan antara statistika dan statistik. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan statistik adalah kumpulan data, informasi, atau himpunan keterangan. Baik, langkah-langkah dalam pemecahan masalah statistik. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, mengatur dan menampilkan data. Serta yang keempat adalah menganalisis dan menafsir data. Selanjutnya, saya akan membahas tentang datum dan data. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Sedangkan data adalah kumpulan dari beberapa datum atau segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau kejadian. Syarat-syarat data yang baik, satu adalah harus objektif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, harus relevan, yaitu yang berkaitan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Yang ketiga adalah harus up to date, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, reliable, yaitu data harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Serta yang kelima, data harus representatif, yaitu harus mewakili objek yang diteliti. Selanjutnya adalah macam-macam data. Yang pertama, data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori, tidak dalam bentuk angka, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Contohnya, mutu barang di supermarket X bagus. Sedangkan data kuantitatif yaitu adalah data yang berupa angka atau bilangan. Contohnya, data hasil ulangan matematika kelas 12. Data yang kedua berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung banyaknya objek. Contohnya, jenis kelamin, jenis buku, dan golongan darah. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Contohnya adalah berat dan tinggi badan. Yang ketiga, data menurut sebarannya dibagi menjadi dua juga, yaitu ada data tunggal dan data kelompok.
Data tunggal adalah data yang disajikan dalam bentuk sederhana dan belum tersusun dalam kelas interval. Sedangkan data kelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan telah tersusun dalam kelas interval. Dapat teman-teman lihat perbedaan dari data tunggal dan data kelompok yang telah kami berikan contoh di slide. Baik, lanjut. Untuk yang berikutnya adalah data berdasarkan cara memperolehnya juga dibagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya, pemerintah melalui BPS melakukan sensus penduduk tahun 2010. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh instansi atau peneliti lain. Contohnya adalah suatu perusahaan memperoleh data dari laporan yang ada dari BPS. Baik, untuk materi pengumpulan data akan dilanjutkan oleh Bu Siti Rahayu. Terima kasih Bu Tari. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 1. Pengamatan langsung atau observasi. Yang kedua, angket atau kuesioner. Yang ketiga, wawancara atau interview. Yang keempat, kajian pustaka atau literatur. Pengamatan adalah peneliti mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti. Untuk angket, peneliti mengajukan pertanyaan secara tertulis. Sedangkan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung atau lisan antara peneliti dan responden. Kajian pustaka adalah peneliti menelusuri hasil penelitian yang telah dicatat peneliti sebelumnya. Berdasarkan caranya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara A. Mencacah. Contohnya, mengumpulkan data tentang jenis alat transportasi ke sekolah pada siswa. Siswa diminta untuk mengangkat tangan sesuai dengan perintah pengumpulan data. Setelah itu, pengumpul data mencacah banyaknya siswa yang mengangkat tangan. Yang B, dengan cara mengukur. Contohnya yaitu mengumpulkan data berat badan siswa dilakukan dengan cara mengukur atau menimbang berat badan siswa satu persatu sampai ke satuan kilogram terdekat. Yang C, dengan cara mencatat data dengan turus. Contohnya, mengumpulkan data pekerjaan orang tua atau wali siswa dapat dilakukan melalui mencatat dengan turus. Kemudian kita akan membahas populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang benar-benar diteliti atau diamati. Contohnya, seseorang ingin mengetahui rata-rata umur siswa SD kelas 1 di Kabupaten Sidoarjo. Tentukan populasinya dan sampelnya. Untuk populasinya dapat diselesaikan yaitu seluruh siswa SD kelas 1 di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan untuk sampelnya itu adalah siswa SD kelas 1 di satu sekolah dari tiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Jadi setiap satu kecamatan itu diambil sampel satu sekolahan saja. Kemudian untuk penyajian data, yang pertama dapat dilakukan dengan cara mengurutkan data. Pada umumnya, data yang kita peroleh belum terurut. Untuk keperluan penyajian, data tersebut perlu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga dapat diketahui penyebarannya. Contohnya mengurutkan data tunggal sebagai berikut. Tentukan nilai tertinggi dan terendah dari 5, 4, 7, 3, 6, 5,
8, 9, 6, dan 6. Untuk penyelesaiannya, kita harus mengurutkan datanya dulu. Dapat dituliskan data yang terurut yaitu 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga dapat diketahui nilai tertingginya yaitu 9 dan nilai terendahnya yaitu 3. Penyajian data dapat juga diterapkan dalam bentuk tabel, seperti yang ada pada slide kami, itu contoh tabel. Bisa juga dalam bentuk diagram batang, bisa dalam bentuk diagram garis, bisa dalam bentuk piktograf, bisa histogram, dan juga diagram lingkaran. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang bertanya, apa bedanya diagram batang dan histogram? Di situ perbedaannya terletak pada frekuensinya. Kalau histogram itu datanya menggunakan frekuensi. Seperti yang di contoh gambar itu ada 0 sampai 9. Jadi ada frekuensi. Dalam penyajian data bisa dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel baris kolom, yaitu bisa dengan tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Tabel ini merupakan bentuk tabel yang paling sederhana. Misalnya tabel tentang top brand indeks smartphone berikut ini. Jadi hanya satu karakteristik saja yang disajikan. Kemudian ada tabel dua arah. Tabel dua arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai hubungan antara dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Misalnya, tabel data penjualan dan market share perusahaan laptop berikut ini. Jadi, ada dua hal atau dua karakteristik yang ditampilkan. Misalnya itu pada slide kami ada perusahaan Acer misalnya. Berapa unit yang terjual, market share-nya berapa, itu ada di tabel. Kemudian ada tabel tiga arah. Tabel tiga arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai hubungan antara tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Misalnya, pada data penjualan barang-barang ekspor-impor berikut ini. Jadi pada contoh kami ini, kalau tabel tiga arah itu ada tiga hal yang ditampilkan. Kalau di situ ada impor, dalam negeri, dan totalnya berapa. Yang kedua ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Namun, tabel ini digunakan untuk menyajikan suatu data yang memiliki lebih dari satu kategori atau pengelompokan. Misalnya, suatu data yang menyajikan dua faktor. Faktor yang satu terdiri atas kategori A dan faktor yang kedua terdiri atas kategori B, sehingga dapat dibuat daftar kontingensi dengan A menyatakan baris dan B menyatakan kolom, seperti pada contoh tabel kami. Yang ketiga, tabel silang. Tabel silang adalah bentuk penyajian data yang dapat memberikan informasi mengenai dua hal atau lebih yang berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Misalnya, data hasil penelitian yang berupa perhitungan frekuensi dan persentase jumlah karyawan. Tabel silang dapat terdiri dari satu faktor ataupun dua faktor, tergantung dari suatu data yang akan dideskripsikan. Dengan begitu, penyajian data pada tabel silang satu atau dua faktor tergantung dari data yang diperoleh.
Selanjutnya untuk diagram akan dijelaskan oleh Ibu Rahmi. Baik, saya akan menjelaskan diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram yang menyajikan dalam bentuk batang-batang tegak atau mendatar yang sama lebarnya antara batang satu dengan batang yang lainnya, tidak saling berhimpit. Contohnya, penjualan sepeda motor suatu daerah tertentu selama 6 bulan sebagai berikut. Ini adalah salah satu contoh data di mana yang disajikan adalah dalam bentuk diagram batang, seperti pada slide. Selanjutnya, Pak. Diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan berdasarkan satu waktu. Biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang mengalami perubahan yang terus-menerus atau kontinu. Kegunaan diagram garis yaitu untuk melihat gambaran tentang perubahan peristiwa dalam suatu periode atau jangka waktu tertentu. Contohnya, di sini ada diagram garis dari curah hujan rata-rata. Jadi dari setiap bulannya dikalkulasikan seperti ini pada diagram garis tersebut. Penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik atau piktogram. Diagram gambar sering digunakan untuk memperoleh gambaran kasar suatu peristiwa. Pada diagram ini, sebuah gambar mewakili jumlah tertentu dari data. Lambang yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Kesulitan yang sering dihadapi saat menggunakan diagram gambar adalah ketika menggambar bagian gambar yang tidak sesuai dengan wakil gambar untuk jumlah tertentu. Di sini ada contoh soal pertumbuhan kendaraan bermotor roda 4 di suatu negara selama 4 tahun terakhir. Ditunjukkan dalam tabel berikut. Pada tahun 2009 ada 1000 unit. Satu gambar tersebut mewakili 500.000 unit. Maka kalau 1000 unit yang 1000 unit yang diproduksi, maka pada diagram gambarnya terdapat 2 dan seterusnya. Di sini kesulitannya memang sudah disampaikan tadi bahwa bila tidak sesuai dengan wakil gambar untuk jumlah tertentu seperti 1.250.000, ini ada sebagian yang harus dipotong begitu. Selanjutnya, Pak. Diagram lingkaran. Terdapat sejumlah juring lingkaran yang menggambarkan satu kelompok nilai pengamatan. Besar sudut dari juring mempresentasikan data nilai pengamatan. Di sini ada contoh tabel yang menyajikan olahraga yang digemari kelas 5. Ada basket, voli, lari, sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, di mana yang sampelnya di sini ada 40 siswa. Selanjutnya. Untuk menentukan nilai pengamatan pada jenis olahraga, contohnya 1 basket. Data yang siswa yang gemar basket yaitu ada 10 anak. Dari jumlah total siswanya 40. Jadi 10/40 dikali 360 derajat sama dengan 90. Untuk
sudutnya. Sedangkan untuk persentasenya yaitu 10/40 kali 100% sama dengan 25%. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, Pak. Dari data yang sudah dihitung tadi, maka diagram lingkarannya seperti pada slide ini. Jadi untuk basket ada 25%, voli, dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu lihat. Untuk pengolahan data akan disampaikan oleh Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Putri. Baiklah, maka kita lanjutkan presentasi ini yaitu di materi berikutnya pengolahan data. Yang pertama adalah MER atau rata-rata. MER atau rata-rata adalah jumlah dari semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Misalnya, skor pemain sepak bola dalam 5 pertandingan adalah sebagai berikut: 12, 34, 45, 50, 24. Untuk mencari nilai rata-rata atau MER dalam pertandingan, gunakanlah rumus MER untuk menghitungnya. Rumusnya yaitu jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Sehingga tadi jumlah nilainya dijumlahkan semuanya, 12 ditambah 34 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 24 dibagi 5, hasilnya 33. Kemudian untuk rumus data tunggal, rumus MER data tunggal maksudnya tidak berkelompok. Rumus MER data tunggal bisa disimpulkan MER sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X3 atau Xn dibagi N. Keterangannya X1, X2, X3 dan seterusnya merupakan jumlah atau nilai data yang dijumlahkan. N-nya banyaknya data. Contoh, diketahui tinggi 5 orang adalah 142 cm, 150 cm, 149 cm, 156 cm, dan 153 cm. Nilai rata-rata dari kelima orang tersebut adalah, maka sebenarnya ditulis dulu diketahui X1 142, X2-nya 150, dan seterusnya, kemudian N-nya sama dengan 5. Jadi, MER-nya adalah jumlah seluruh nilai tadi dibagi 5, sehingga ketemu rata-ratanya atau M-nya 150 cm. Kemudian adalah menentukan median atau nilai tengah, yaitu nilai data yang paling tengah yang diperoleh setelah menyusun data yang diurutkan. Jadi artinya data yang diurutkan itu dari data yang terkecil atau nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Dan itu adalah rumus median data tunggal, data ganjil ya. Jadi ada dua, ada data ganjil dan data genap. Artinya jumlah datanya ya, jumlah datanya ini ganjil atau genap. Kalau yang ganjil mencari mediannya yaitu 2N dibagi 2. Keterangannya adalah N sama dengan nilai tengah. Contoh, misalnya data berikut. Ini kan ada 5, berarti kan ganjil. 4, 4, 6, 3, 2. Diurutkan dari nilai yang terkecil, yaitu 2, 3, 4, 4, 5. Bilangan yang ada di tengah adalah median dari data tersebut. Jadi mediannya adalah 4. Jadi tengah-tengahnya ganjil. Ini agak mudah kalau ganjil. Kemudian bagaimana kalau data yang jumlahnya genap? Yaitu maka rumusnya N1 ditambah N2 dibagi 2. Keterangannya adalah N1 dan N2 itu adalah nilai tengah yang bersebelahan. Jadi kalau genap itu nanti tengah-tengahnya dijumlahkan kemudian bagi 2. Misal data berikut. Ada 4, 3, 6, 2, 5, 3. Ini jumlahnya sebenarnya datanya ada 6, genap. Maka diubah dulu urutannya dari yang terkecil sampai terbesar. Terdapat median, ada 2, tengahnya 3 dan 4.
ya nilai 3 dan 4. Maka dijumlahkan dan dibagi 2. Sehingga ketemu mediannya adalah 3,5. Berikutnya adalah menentukan modus. Adalah nilai, adalah nilai yang paling sederhana muncul pada data frekuensi. Modus data tunggal. Contoh, perhatikan data berikut. 6, 8, 9, 3, 4, 6, 7, 6, 3. Maka berapakah nilai modusnya? Nah, kalau nilai modus ini bisa diurutkan dari yang terkecil juga bisa, atau langsung didaftar seperti slide ini. Cara nilai yang paling sering muncul yaitu bisa diurutkan atau langsung didaftar. Nilai yang jumlahnya, nilai yang besarnya 6 ada berapa? Kalau di sini yang paling banyak atau yang sering muncul yaitu angka 6, maka modusnya adalah 6. Berikut adalah masukan persepsi yang menurut Mimi dan kawan-kawan dalam jurnal Fundadikdas volume 4 tahun 2021 di halaman 315 sampai 327 menyebutkan bahwa ada beberapa miskonsepsi di dalam penelitiannya yang dilakukan terhadap peserta didik kelas 6 di SDN Kepatihan Jebres Solo. Dari penelitiannya beliau ditemukan sebagian besar peserta didik mengalami kebingungan dalam membedakan nilai dan frekuensi pada saat proses memasukkan data tabel. Yang kedua, peserta didik mengalami kendala dalam mengubah data ke dalam bentuk diagram. Kesulitan ini timbul karena peserta didik memerlukan latihan agar dapat mengubah data ke dalam bentuk diagram. Yang ketiga, peserta didik mengalami miskonsepsi antara proses data dalam bentuk persen atau 100 dan perubahan dalam bentuk sudut derajat. Peserta didik beranggapan bahwa tahapan pencarian persentase data sama dengan proses perubahan dalam bentuk derajat. Sebagian besar peserta didik beranggapan bahwa perhitungan persentase itu juga menentukan besarnya sudut derajat. Yang keempat, hasil penelitian mengungkapkan bahwa peserta didik tersebut mengalami kebingungan juga dalam menentukan modus dan rata-rata. Menurut peserta didik tersebut, antara modus dan mean adalah sama. Miskonsepsi ini harus segera diatasi agar peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang optimal tentang materi yang sedang dipelajari. Beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan untuk menghindari miskonsepsi adalah yang pertama, yaitu tepat dalam memilih metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam kelasnya. Yang kedua, memilih atau bisa menggunakan alat peraga yang tepat. Dan yang ketiga, menggunakan masalah yang kontekstual untuk mendorong keberhasilan proses belajar mengajar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.